Game 10 perebutan gelar juara dunia catur dilanjutkan. Yap, kali ini di game 10 Ding Liren memegang buah putih, Jan Nepomniachtchi pegang buah hitam. Skor sementaranya adalah 5-4 dari 9 game. Nepomniachtchi unggul dengan 5, Ding Liren 4 poin. Yap, Ding memulai dengan pembukaan Inggris C4. Kemudian Jan Nepomniachtchi kuda F6, putih kuda C3, hitam E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan putih M4. Variasi 4 kuda atau Nimzowitsch variation dalam pembukaan Inggris dipilih oleh Ding Liren. Jan Nepomniachtchi merespon dengan gajah C5. Ding melanjutkan dengan kuda memukul pion E5. Boom, baru 5 langkah sudah terjadi langkah brutal. Kemudian hitam merespon dengan kuda memukul kuda, putih D4. Hitam merespon dengan gajah B4, putih memukul kuda E5, hitam mengambil pion di petak E4, putih menteri F3. Hitam kuda memukul kuda, putih pion memukul kuda, dan hitam gajah C5. Teman-teman, langkah gajah C5 ini menurut Ding Liren ini sangat mengejutkan. Ya, dia mengakui di press conference setelah pertandingan karena langkah yang dia duga sebenarnya adalah langkah gajah A5 bahwa Jan Nepomniachtchi pernah memainkannya beberapa tahun yang lalu melawan Levon Aronian. Dengan langkah gajah C5, apa alasan Jan Nepomniachtchi? Dia mencoba dan ya coba mengejutkan Ding Liren. Putih lanjutkan dengan menteri G3, hitam raja F5, raja ke petak F8. Boom. Ini juga sangat mengejutkan ya teman-teman karena Ding duga bahwa hitam akan memainkan langkah G6. Langkah raja F8 ini membuat hitam tidak bisa rokade ya, dan secara posisi kurang bagus. Tapi ini adalah Grandmaster top dunia teman-teman. Putih melanjutkan dengan gajah E2, hitam D6, putih gajah F4. Kemudian hitam menteri E7, putih benteng D1, menekan pion di petak D6. Nah teman-teman, ada fakta menarik bahwa Nepomniachtchi pernah memainkan permainan seperti ini. Dia sebagai pemain putih di tahun 2020 ketika dia bermain di turnamen Title Tuesday. Dan dia menang dengan buah putih. Ya, dan langkah H5 menjadi jawaban Nepo di langkah berikutnya. Putih melanjutkan dengan rokade, hitam mendorong pion H4. Putih menteri D3, hitam G5. Putih melanjutkan dengan pion memukul pion D6, hitam pion memukul pion, dan putih gajah memukul pion D6. Ya, terjadi pertukaran menteri dan gajah dan permainan menuju endgame di langkah ke-19. Hitam melanjutkan dengan gajah E6, putih mendobrak dengan F4, unggul 1 pion, tapi putih memiliki kelemahan pada double pawn dan tumpuk C3 dan C4. Hitam raja E7, putih benteng D4. Hitam memukul pion F4, benteng F1 memukul pion F4, hitam A3. Putih G4, hitam benteng A ke petak C8, putih raja F2, hitam benteng C5. Putih A4, hitam benteng A5, putih gajah D1, hitam B6. Putih raja G3, hitam benteng H6. Putih benteng F ke petak M4. Ini sangat dalam tujuannya, hitam raja F8. Apa tujuan dari benteng F ke petak M4? Untuk menukar benteng. Ya, dan hitam tahu itu raja ke petak F8. Putih benteng D8 skak, raja G7, putih benteng A8, hitam benteng C5. Putih memukul pion A7, hitam gajah memukul pion, putih benteng A ke petak E7, dan hitam benteng H ke petak C6. Ya, ini langkah yang sangat tepat bagaimana cara defend Jan Nepomniachtchi. Putih melanjutkan dengan benteng E7 ke petak E5, menukar benteng dilakukan, kemudian hitam memiliki langkah krusial gajah B3. Boom. Gajah dikorbankan, gajah memukul gajah, benteng memukul pion C3, putih raja H4, benteng memukul gajah, benteng B5, putih benteng coba menukar benteng, hitam benteng A3, putih memukul pion B6, hitam benteng A4, putih mengambil pion A3, dan langkah mengejutkan berikutnya adalah langkah F5. Boom, ya, pion memukul pion, hitam benteng F4, benteng B5, hitam raja F6, putih raja G3, benteng F5, benteng memukul benteng, raja memukul benteng, A4, raja G6, A5, raja memukul pion A5. Remis di langkah ke-45. Permainan yang sangat solid. Putih memiliki keunggulan yang tipis ya teman-teman ya, tapi tidak bisa dimaksimalkan karena Ding Liren mengakui bahwa lawannya bertahan sangat solid. Ya,
skornya jadi 5,5 4,5 dari 10 game dan besok akan dilanjutkan dengan Ian Nepomniachtchi pegang Bobuti. Nah pasti teman-teman ada pertanyaan ya, kenapa dia memilih Rokade di langkah awal bukannya memilih langkah hampat ya. Ding dalam press conference setelah pertandingan mengatakan bahwa ini ada potensi hitam melakukan jalan gajah ke petak G4, kemudian akan menekan dengan benteng ke petak E8 ya, karena raja posisi putih masih di tengah ya, sementara ini tidak memberikan kenyamanan bagi Ding Liren yang gaya bermainnya adalah posisional, jadi dia membiarkan rokade pendek. Nah kenapa dia tidak mengambil pion di petak D6 setelah H5? Maka hitam akan memiliki kalkulasi pion memukul pion, gajah memukul pion D6, dan gajah memukul gajah ya. Apabila dilanjutkan dengan benteng memukul gajah, maka akan ada jawaban gajah G4 ya, dan ini tidak enak. Apabila F3 akan dilanjutkan dengan H4 ya, apabila menteri ke petak F4 karena memukul gajah benteng hilang, akan dilanjutkan dengan gajah D7. Jadi unggul satu pion tapi posisinya bahaya buat putih ya. Kalau rokade maka akan dilanjutkan dengan jalan H3. Nah, itulah kira-kira kenapa akhirnya rokade kemudian H4 menteri ke petak D3. Kenapa hitam tidak memukul pion E5? Karena ada jawaban bagi pemain putih adalah menteri D8. Nah, di langkah berikutnya mungkin ada pertanyaan ya di momen krusial pada saat momen seperti ini ya. Kenapa tidak gajah ke petak D5? Ya, maka putih akan benteng E3. Apabila benteng H ke petak C6, maka putih memiliki jawaban gajah F3. Yang kalau dimakan, maka putih benteng memukul gajah, ya hitam dapatkan pion C3, tapi putih juga dapat pion F7 dan putih akan menang. Nah, kenapa benteng H ke petak C6 dulu? Ya karena bedanya setelah putih benteng E3, maka hitam akan menjawab dengan langkah gajah ke petak E6. Jadi setelah gajah F3, ini penjagaan dari dua bentengnya tidak terhubung. Jadi benteng memukul benteng C3. Jadi kalau memukul benteng, dapat lagi benteng ke petak E3. Jadi sangat akurat, bahkan dikatakan 98% pemain tampil dengan akurasi yang sangat akurat. Teman-teman, apa komentar kalian? Bagaimana prediksi kalian dengan sisa 4 game ini? Ding 2 kali pegang buah putih ya berikutnya. Tapi Nepomniachtchi besok akan pegang buah putih dulu. Nah, coba kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Aku tidak live ya teman-teman, karena aku jadi komentator spesial di Chesscom Indonesia. Tapi aku akan ulas terus setiap game yang terjadi.